Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang ada di rumah masing-masing. Baiklah, kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Untuk itu, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu sebagai pelayan kolom menyampaikan ucapan selamat datang kepada kita semua, selamat pagi dan selamat kita beribadah di rumah masing-masing. Dan sebelum kita beribadah, kita dengarkan warta jemaat. Pertama, ibadah hari Minggu ini masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita terus doakan bersama agar pandemi ini segera berakhir. Kedua, ibadah kolom dan bibra juga masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dimohon jemaat tetap dapat mempersiapkan waktu untuk dapat beribadah di jam ibadah kolom maupun ibadah bibra. Ketiga, persembahan ibadah-ibadah dapat ditransfer lewat rekening jemaat atau dapat dikumpulkan melalui Pelsus kolom masing-masing. Keempat, ibadah hari ini akan dipimpin oleh yang kekasih Pendeta Ibu Silvi Badjeranti Misela STH. Dan untuk prokantor di hari Minggu ini, Penatua Ani Rumagit Suwuhang dan Penatua Adrian Maringka. Pemain keyboard Bapak Elisa Kamagi dan tim multimedia. Dan terakhir dihimbau kepada semua jemaat untuk memperketat protokol kesehatan. Setiap keluar rumah harus pakai masker. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini kita mulaikan ibadah dengan memakai tata ibadah Minggu bentuk 3. Minggu 18 Juli 2021. Ajakan beribadah. Jemaat yang ada di rumah, marilah kita berdiri dan memuliakan ibadah ini dengan menyanyi NNBT nomor 1. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja di pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Raja-Mu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Raja-Mu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Raja-Mu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai 4 tertulis.
Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan Allah masih perkenankan kami untuk hidup dan terus berkarya di tengah-tengah dunia ciptaan-Mu. Teristimewa kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati lagi hari Minggu hari yang kudus, untuk beribadah walaupun saat ini kami beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami tetap percaya dengan sungguh bahwa dimanapun kami beribadah, tidak pernah akan mengurangi kasih Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, berkenanlah Engkau atas persekutuan yang boleh tercipta di saat ini. Terlebih ya Tuhan, kami menyadari sungguh kami manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kami manusia yang sering kali lalai dalam melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Untuk itu di saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Hati kami terangkat, mengaku setiap kesalahan dosa kami, setiap perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami manusia yang berdosa ini. Kuduskan dan sucikanlah kehidupan kami, sehingga kami layak menerima berkat kehidupan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 413 ayatnya yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu
kekal. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, ketika kami boleh beribadah di saat ini, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau berkenan memberkati kami dengan firman yang akan sebentar kami baca renungkan bersama. Sehingga firman ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu yang menuntun kami di jalan hidup dan kebenaran. Kami tahu melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 menjadi perenungan kita di sepanjang minggu berjalan. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat.
Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan menyanyi bersama firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takut Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. NKB 189, pegang tanganku. Tuhan tiada
Silahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Karena kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kalau mau bilang torang kembali ulang ke laptop. Kalau dulu di awal tahun 3 bulan torang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang luar biasa, membuat kita harus beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kembali lagi. Torang ingin tahu sampai kapan. Tetapi seperti yang tadi saya ungkapkan di awal khotbah, bahwa semua itu tidak akan pernah mengurangi sukacita untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di minggu berjalan ini dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 17 dengan tema pendidikan anak yang berkarakter. Kalau kitab Amsal pasal 4 ini diberikan judul nasihat untuk mencari hikmat. Kalau berbicara soal hikmat, berarti tidak akan pernah lepas dari yang namanya didikan yang terus membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Karena hikmatlah yang mampu mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu pendidikan? Apa itu berkarakter? Dan apa itu hikmat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kalau berkarakter, apakah itu berkarakter? Orang selalu dan sering mendengarkan, oh dia memiliki karakter seperti ini, dia memiliki karakter seperti itu. Apa itu berkarakter? Berkarakter artinya dia mempunyai tabiat, memiliki tabiat, mempunyai tabiat atau mempunyai kepribadian atau berwatak. Dan apa itu hikmat? Hikmat adalah kebijakan, kearifan, dan pengertian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 17, Salomo mau memberikan nasihat untuk mencari hikmat dan tentunya hikmat yang berasal dari Allah. Karena dengan hikmat Allah kita dapat dididik untuk memiliki karakter yang lebih baik, memiliki sikap yang lebih dewasa. Sehingga apapun yang kita lakukan semua itu berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Teks Alkitab merupakan teks Alkitab yang saat ini kita baca, kita renungkan bersama, merupakan bagian dari refleksi atau pengalaman Salomo yang mengatakan betapa pentingnya didikan dari orang tua. Di sini Daud yang memimpin bangsa Israel yang adalah ayah dari Salomo, sebagai orang tua yang mematuhi ajaran-ajaran Tuhan, dia tetap mengingatkan pengajaran-pengajaran bahkan didikan kepada Salomo anaknya. Dan hal itulah yang membuat Salomo menjadi raja yang penuh hikmat di dalam meneruskan memimpin bangsa Israel. Salomo tetap memegang didikan orang tuanya sewaktu dia memimpin bangsa Israel. Salomo meminta kepada Tuhan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Israel. Walaupun Tuhan menjanjikan atau menawarkan kekalahan musuh kepada Salomo, kekayaan bahkan umur yang panjang, tetapi Salomo bukan memilih semuanya itu. Salomo memilih hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan melihat permintaan Salomo itu sangat baik dan ia pun memberikannya kepada Salomo. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Salomo bukan hanya saja meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, tetapi ada satu hal yang membuat Salomo menjadi raja yang luar biasa, yaitu selalu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah, bahkan taat melakukannya. Itulah kelebihan dari Salomo. Dia raja yang berhikmat, dia raja yang bijaksana, tetapi dia raja yang selalu mendengarkan perkataan atau suara Tuhan. Tetapi di sini kita dapat melihat ada dua pengertian mendengar dalam bahasa Inggris. Yang pertama, to hear, yang artinya mendengar tanpa perlu memberi perhatian. Dan yang kedua, to listen, mendengar dengan penuh perhatian, menyimak apa yang didengar. Mendengar dalam arti menyimak berarti memberi perhatian dan mengapresiasi, juga mendengar untuk melakukan. Dan itulah yang dimiliki oleh Salomo. Dia mendengarkan setiap didikan dan pengajaran dari Daud, dan dia pun melakukan apa yang diajarkan dan dididik oleh ayahnya Daud. Dia tidak hanya sampai di mendengar, tetapi dia melakukan segala perintah. Nah, inilah yang dimaksud dalam Amsal pasal 4. Kita dapat melihat dalam kitab Amsal pasal 4 yang tadi sudah kita baca. My child, listen closely to my teachings and learn common sense. Artinya, anakku, dengarlah dengan seksama, menyimak ajaran-ajaranku, dan belajar berpikir sehat atau memakai akal atau nalar. Jadi aktif untuk menyimak tetapi juga aktif melakukan apa yang disimak. Itulah orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran dan mau dididik menjadi orang yang lebih baik. Mendengar sangatlah penting untuk pendidikan di Israel. Baik di rumah, keluarga, maupun di sekolah. Ayah dan ibu di rumah disebut sebagai sang guru hikmat yang mendidik anak-anak. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud kepada Salomo. Dan dalam kitab Amsal, telinga digunakan bukan saja untuk pendengaran, tetapi juga untuk kepatuhan. Karena itu mendengar tidak hanya saja mendengar seperti tadi yang saya katakan, tetapi juga kepatuhan melakukan apa yang didengarkan. Dengarkanlah dan perhatikanlah. Menekankan agar anak-anak menggunakan telinga untuk mendengar dan menaati dengan sungguh didikan sang guru hikmat, orang tua. Inilah yang digambarkan, dilukiskan dalam kitab Amsal pasal 4 ini. Tetapi yang paling utama dan paling penting, bagaimana kita mau mendengarkan segala didikan dan pengajaran dari Tuhan Allah yang mau mengubah sikap kehidupan kita, karakter kita menjadi karakter yang baik, menjadi orang-orang yang benar-benar berhikmat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat di dunia zaman sekarang, pendidikan seperti yang sekarang kita lihat di mana-mana, pendidikan itu sudah mulai menurun. Baik itu dalam lingkup keluarga, sekolah, bahkan pun juga dalam lingkup gereja. Pendidikan itu sudah mulai menurun. Pendidikan yang seharusnya dapat menjadi kunci kesuksesan dalam hidup kita, bukan hanya saja sukses dalam bentuk materi, tetapi juga terlebih sukses untuk bagaimana mempertahankan iman. Pendidikan karakter, pendidikan moral itu sangat diperlukan. Tetapi sekarang semua itu mulai pudar. Kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Kita kembali lagi melihat
Apakah kita bagian dari orang-orang yang berhikmat, yang mau dididik dan mau diajar? Ataukah sebaliknya? Karena ketika hikmat Allah bekerja dalam diri kita, maka kita pun dapat membuka hidup kita, hati kita untuk mau dididik dan diajar oleh firman Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita belajar dari Raja Salomo. Dia tidak pernah melupakan didikan dan pengajaran dari Daud. Dia selalu mendengarkan apa yang diperintahkan, yang diberikan oleh Daud, yang tentunya membuat dia menjadi raja yang hebat dan luar biasa bagi bangsa Israel. Dia menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana, sehingga dia memimpin bangsa Israel dengan baik. Menjadi berhikmat berarti hidup kita mau dipimpin oleh Allah. Takut pada Allah dengan menjadi orang yang lebih rendah hati. Mau mendengar, menyimak suara Tuhan, atau mungkin orang lain yang dipakai Tuhan berbicara kepada kita, sehingga hidup kita sesuai kehendak Allah. Itulah orang-orang yang berhikmat. Untuk itu dalam kitab Amsal ini Salomo mau memberikan nasihat kepada kita untuk mencari hikmat. Bukan mencari kekayaan, bukan mencari kehormatan, tetapi yang paling utama mencari hikmat. Agar kita dapat menyimak, mendengarkan suara Tuhan. Kita dapat menjadi orang yang rendah hati. Kita dapat menjadi orang yang takut akan Allah. Kita dapat menjadi orang-orang yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi berhikmat berarti hidup kita menjadi murni, bersahabat, lemah lembut, menggunakan akal sehat. Menjadi orang yang baik, penolong dan tulus dalam melakukan apapun. Tidak menjadi orang munafik dan tidak mencari muka. Mengasihi hikmat berarti menampakkan teladan hidup Kristus di dalam hidup kita. Mengasihi dan melakukan hikmat berarti memperoleh hidup dan umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang berhikmat adalah orang-orang yang mau dididik untuk mengubah karakter hidupnya menjadi lebih baik dan sesuai kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang yang memiliki hikmat Allah. Kita bersama-sama berjuang untuk terus meminta hikmat dari Allah agar kita beroleh keselamatan. Karena orang yang memiliki hikmat Allah adalah orang-orang yang mengerti untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maka mahkota yang indah akan dikaruniakan kepada mereka semua yang mau mendengarkan suara Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, dalam situasi dan kondisi saat ini pandemi COVID-19, mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita berlomba-lomba untuk mencari hikmat Allah agar kita dapat berpikir dengan bijaksana. Kita dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat melakukan pekerjaan yang baik yang tidak merugikan orang lain, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Disitulah Tuhan dimuliakan. Tetaplah hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tetaplah hidup mengandalkan Tuhan, berdoa. Dan seperti yang tadi difirmankan Allah, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan di saat Tuhan akan memberikan kita waktu untuk mendapatkan semua itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita di meja persembahan yang sudah disediakan oleh jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Sambil kita menyanyi bersama-sama, ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku.
Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ketika Engkau mengaruniakan kami berkat-berkat dalam hidup, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, dalam persekutuan ibadah di saat ini pun, kami pun boleh memberikan persembahan lewat berkat yang Tuhan beri, untuk menopang segala pelayanan gereja Tuhan yang ada. Untuk itu Bapa, tiliklah apa yang sudah kami beri, sehingga dapat terpakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Terlebih khusus ajarkanlah kami untuk dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita, yang sudah mempersembahkan kurban persembahan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan akan terus membalas berkat melimpah bagi kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih, penyayang, panjang sabar dan berbelas kasihan, kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu dapat terus mengingatkan kami untuk terus mencari hikmat Allah, agar kami dapat berpikir positif dan melakukan pekerjaan yang baik, menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Demikian juga Tuhan kiranya menilik kehidupan semua kami, Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, mulai dari kolom 1 sampai kolom 16, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan sangat mengenal kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, bahkan keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Jauh-jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih Tuhan, jauh-jauhkan kami dari virus COVID-19 yang sementara mewabah di mana-mana. Kami percaya Tuhan, ketika kami selalu berseru dan berserah hanya kepada Tuhan, Tuhan akan melihat kehidupan kami dan mengaruniakan segala yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga memberkati apa yang menjadi usaha kerja mata pencarian hidup jemaat-jemaat-Mu. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang saat ini sementara terjadi di tengah-tengah dunia ciptaan-Mu, banyak hal yang terjadi juga dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Bahkan juga ada saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, yang harus dibatasi ruang geraknya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya melihat keberadaan hidup kami manusia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap berikan kami hikmat sorgawi, tetap berikan kami roh kebijaksanaan, agar kami mampu menyikapi hidup sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga memberkati saudara-saudara kami jemaat Tuhan, yang mungkin saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit yang tidak sempat kami ketahui. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Ketika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan.
ketika ada yang dalam kebimbangan, dalam persoalan dan pergumulan kehidupan yang berat, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka pun dapat terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Demikian juga kami berdoa bagi anak kekasih dari keluarga Penatua Waluko Angko, adik Abigail Waluko yang saat ini dalam tahap pemulihan. Tuhan berkati, biarlah dia boleh mendapatkan kesembuhan yang total yang ilahi dari Tuhan. Dia boleh lagi kembali beraktivitas, dia boleh kembali ceria dan bahagia selayaknya anak-anak. Oleh sebab itu Tuhan berikanlah yang terbaik bagi kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Waluko Angko, terlebih khusus adik Abigail Waluko. Terima kasih ya Tuhan Allah. Demikian juga kami berdoa bagi adik Elkana Tambani, anak dari keluarga Penatua Tambani Pinontoan. Tuhan tahu keberadaan hidupnya, apa yang sementara diperjuangkan oleh orang tua. Untuk kesembuhan dari adik Elkana tetap diberkati. Biarlah semua yang diusahakan, diupayakan, proses demi proses, tahap demi tahap yang dilewati, itu boleh membuahkan hasil yang terbaik. Adik Elkana boleh sembuh dari sakit yang dia derita. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi seluruh pelayan khusus Jemaat Ebenezer Tatelu, para penatua, syamas, para pendeta, bahkan juga seluruh perangkat pelayanan yang ada, komisi-komisi kerja, bahkan juga UPK, BIPRA, koordinator setiap rayon, bahkan juga komisi pembangunan, panitia pembangunan gedung gereja yang baru. Tuhan berkati kami semua yang dipercayakan Tuhan Allah untuk mengerjakan pelayanan gereja Tuhan ini. Berikan kami tetap sukacita melayani Tuhan. Berikan kami tetap kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan yang mulia. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bekerja dengan sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan akan perhitungkan yang terbaik untuk kami nikmati. Demikian juga memberkati saudara-saudara kami pemain keyboard, tim multimedia, pro kantor, semua yang terlibat dalam pelayanan di hari Minggu ini ya Tuhan Allah, tetap diberkati oleh Tuhan. Biarlah pelayanan yang kami lakukan ini tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Demikian juga kami berdoa bagi setiap program pelayanan gereja Tuhan, mulai dari arah sinode, wilayah sampai jemaat. Tuhan berkati setiap program, biarlah semua dapat berjalan dengan lancar walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan yang terbaik untuk setiap program pelayanan gereja Tuhan terus dijalankan untuk melanjutkan misi kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa secara khusus untuk program pembangunan gedung gereja yang baru. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi harapan kerinduan kami sebagai jemaat, pelayan khusus, bahkan panitia. Biarlah Tuhan lancar-lancarkan segala sesuatu yang menjadi juang kumul kami di saat ini untuk pembangunan gedung gereja yang baru. Biarlah apa yang menjadi harapan kerinduan kami boleh terwujud tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Terlebih khusus Tuhan, di saat ini sebagai umat yang percaya kepadamu, kami bermohon di dalam doa, sekiranya Engkau melihat keberadaan dunia ini, melihat keberadaan kami umat manusia yang saat ini sedang diperhadapkan dengan virus COVID-19. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan besar kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang terjadi dan sementara terjadi di tengah-tengah dunia ciptaan-Mu ini. Kami hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu kami memohon di dalam doa dengan sungguh kepadamu Bapa, sekiranya Engkau lalukan semua ini dari kehidupan kami, agar hidup kami boleh kembali normal, kami boleh bebas untuk beribadah, terlebih kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Kami bebas untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, jikalau dalam kehidupan kami banyak sekali kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Biarlah setiap hal yang terjadi dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini menjadi satu pelajaran berharga yang membuat kami sadar untuk bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tolong kami ya Bapa. Berkati kami semua sebagai jemaat bahkan pun masyarakat. Tuhan Allah demikian juga memberkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Terlebih khusus yang ada di desa Tatelu. Hukum tua bersama jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat. Biarlah Tuhan senantiasa terus mengurapi mereka dengan hikmat kebijaksanaan. Sehingga dalam menjalankan roda kepemerintahan ini, mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan. Bahkan kami pun sebagai jemaat dan masyarakat, tetap mematuhi segala aturan-aturan pemerintah yang ada, aturan-aturan gereja yang ada. Sehingga kami pun akan terus menikmati keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu peka terhadap suara Tuhan. Sehingga kami tidak melakukan kesalahan yang sama yang mendatangkan dosa dalam hidup kami. Tetapi dengan berjalannya waktu kami terus diubahkan. Kami terus memiliki karakter Kristus. Kami terus memiliki hati sebagai hamba. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami manusia yang berdosa ini. Layakanlah kami Tuhan untuk terus menikmati kehidupan dan keselamatan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon. Sambil kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, Allah yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan diucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mengangkat pujian bersama, ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan namamu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk dan saat teduh. Demikianlah ibadah di hari Minggu ini telah selesai, dan kita percaya Tuhan selalu menolong kita semua, memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah ibadah di hari Minggu ini sudah selesai. Maka atas nama jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Kadim kita, Pendeta Ibu Silvi Baciran Timisila STH, yang sudah menjadi saluran firman Tuhan di hari Minggu pagi ini. Sekali lagi atas nama
pelayan kolom dan jemaat yang ada di rumah menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.